Ada perkataan bijak berkata begini, tunjukkan kepadaku buku yang kamu baca dan dengan siapa kamu bergaul, maka aku akan menunjukkan orang seperti apa kamu dan akan menjadi apa masa depanmu. Saudaraku, kita harus tahu bahwa kita sebagai manusia punya kapasitas yang terbatas. Jikalau Yesus ingin menyelamatkan seluruh dunia, kenapa dia hanya pilih 12 rasul? Kenapa dia tidak pilih 200, 500 atau mungkin 5.000 rasul dan merekrut semua orang? Tapi di sini kita melihat bahwa manusia punya batas, kapasitas, dan berdasarkan sumber dari bidang ilmu lain, kajian ilmu lain, batas maksimal seseorang bisa dekat dan intens dengan orang lainnya itu hanya sekitar 12. Dan kalaupun kita bisa melihat Yesus, dia pun bisa membagi seperti ada circle-circle tertentu yang dia buat menjadi lingkaran-lingkaran komunitasnya. Bukan karena Yesus membeda-bedakan kasih. Saya yakin di mata Tuhan semua manusia sama. Orang paling dekat dengan dia hanya ada 3, Yohanes, Yakobus, dan Simon Petrus. Lingkaran luar kita kenal dengan 12 rasul, baru masuk ke 70 murid, ke 120 murid mungkin kalau kita pakai kisah para rasul, ke 500 orang kalau berdasarkan penjelasan daripada Paulus, atau mungkin ke dalam hitungan 5.000 orang, dan sedemikian seterusnya. Lalu pertanyaannya, kenapa hanya Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Izinkan saya memberikan sedikit penjelasan kepada Bapak Ibu. Semata-mata bukan karena ketiga orang ini lebih unggul, karena saya melihat masih ada orang-orang yang lebih unggul daripada ketiga orang ini. Yesus punya murid namanya Simon dari Zelot, seorang yang aktif di ormas karena dia orang Zelot yang tentu bisa memimpin perjuangan, biasa berorasi. Yesus juga punya murid namanya adalah seorang Matius, yang seorang pemungut cukai, mengerti birokrasi. Yesus juga punya murid seorang yang namanya Yudas Iskariot, yang begitu lihai mengatur perbendaharaan sehingga dipercaya, dan terakhir bakat ini dia gunakan untuk hal yang tidak baik dengan menjual Yesus seharga 30 keping perak. Kenapa dia pilih ketiga orang, Yohanes, Yakobus, dan Petrus? Di sini kita melihat bahwa Yesus memandang semua sama. Tapi Yesus memilih ketiga orang ini, pertama, karena ketiga orang ini adalah orang yang lemah tanpa Yesus. Simon Petrus adalah seorang yang meledak-ledak. Bahkan Petrus di satu ketika Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya yang lain dengan hancur hati, Petrus berkata, "Tuhan, kalau bisa nggak usah cuma cuci kakiku dong, sekalian basahin badanku." Ini namanya murid yang kurang ajar menurut saya. Bukannya menghormati gurunya, malah ngatur. Simon Petrus juga pernah berkata ketika Yesus berkata, "Salah satu di antara kalian akan mengkhianatin aku." Apa kata Petrus? "Guru, mereka semua akan meninggalkan engkau, tapi aku sekali-kali tidak." Apa kata Yesus? "Petrus, sebelum ayam berkokok engkau sudah 3 kali menyangkali aku." Petrus punya karakter yang lemah, punya karakter yang temperamental, punya karakter yang meledak-ledak. Tapi tahu apa yang terjadi dengan Petrus setelah dia ubahkan oleh Tuhan? Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Apa yang terjadi dengan Petrus sebelum dia mati seperti rasul yang lain kecuali Yohanes yang di Pulau Patmos? Saat itu Petrus akan disalibkan, tapi Petrus berkata, "Aku tidak mau disalibkan seperti Tuhanku, salibkan aku terbalik." Dan saat sebelum dia disalib, para bapak gereja mengatakan, Petrus dengan bahagia berseru, "Akhirnya aku merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhanku." Petrus menjadi rasul yang banyak sekali memenangkan orang Yahudi. Yesus tahu kelemahan Petrus, tapi Yesus tahu juga masa depan Petrus. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Ada 4 Injil dalam Alkitab kita. Semuanya punya kesetaraan, semuanya punya keunggulan. Tapi Injil Yohanes adalah kitab Injil yang terakhir kali ditulis. 1 di antara kelima kitab yang ditulis oleh Yohanes. Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Matius, Markus, Lukas punya perspektif tersendiri menjelaskan Yesus. Tapi Yohanes menjadi kitab Injil yang paling spesifik menjelaskan ketuhanan Yesus. Di dalam kitab Yohaneslah kita tahu Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam kitab Yohaneslah kita tahu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Di dalam Yohaneslah kita diberitahu tentang bagaimana penjelasan Roh Kudus, tentang segala hal, bahkan ketuhanan Yesus begitu kuat di dalam kitab ini. Yohanes bahkan mengatakan dirinya sebagai murid yang paling dikasihi oleh Tuhan ketika peristiwa kebangkitan terjadi. Yohanes menjadi pemikir, sumbangsi pemikir teolog terbaik di dalam kitab Perjanjian Baru selain Paulus. Yang tentu Paulus bukan satu di antara ke-12 rasul ketika Yesus hidup. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan Yakobus? Kita hampir tidak bisa menemukan tulisan dia. Kalaupun kita menemukan surat Yakobus, itu bukan Yakobus rasulnya Yesus, tapi Yakobus yang adalah adik daripada Tuhan Yesus. Lalu Yakobus bagaimana? Yakobus pun punya peran yang tidak sama dengan Simon Petrus. Simon Petrus lewat orasi, lewat khotbah,
Yohanes lewat tulisan-tulisannya, Yakobus apa? Dia seperti semen, dia seperti perekat yang menyatukan bata demi bata dalam sebuah bangunan. Coba Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, terjadi perdebatan antara pelayanan terhadap orang Yahudi dan non-Yahudi, terhadap pelayanan terhadap versi Paulus dan versinya Petrus. Yakobus hadir menjadi pendamai. Yakobus hadir menjadi pemeran kunci. Yakobus hadir bagai angin dalam sebuah ban, tidak terlihat tapi perannya begitu sentral dalam gereja mula-mula. Tuhan mengasihi ketiga hal ini karena Tuhan tahu ketiga orang ini bisa satu frekuensi dengan Dia. Semua rasul juga melayani hal yang sama, tapi ketiga orang ini menunjukkan perannya masing-masing. Yesus membuat circle yang terbaik untuk masa depannya. Kadang kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Coba lihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka orang yang positif atau tidak? Jikalau kita bergaul dengan mereka tidak ada hal-hal yang baik, mungkin ada saatnya kita tetap berdamai dengan mereka, kita tetap mengasihi mereka. Tapi sebaiknya jangan tempatkan mereka di tempat yang sentral dalam diri kita. Karena ruangan kita terbatas, karena tempat kita terbatas, dan karena kita perlu memasukkan segala hal yang baik dalam komunitas kita, dalam pola pikir kita, dalam pergaulan kita. Karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik, dan pergaulan yang baik belum tentu dengan mudah mengubah kebiasaan yang buruk. Mari lebih bijak dalam berteman, mari lebih bijak dalam bergaul, dan mari kita sama-sama membangun komunitas yang kuat. Tuhan memberkati.